Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan Pangah. Kali ini kita bersama seorang mahasiswa cantik ya yang berkuliah di Universitas Tanjung Pura. Mungkin boleh perkenalan Kak? Siapa namanya, berasal dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni. Saya mahasiswi dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya berasal dari Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Jirak, Samalantar. Oke, berarti di Bengkayang ke Pontianak itu pakai apa Kak? Kalau untuk transportasi dari Bengkayang ke Pontianak itu pakai taksi. Pakai taksi. Iya. Iya. Kan jauh ya kan, Kecamatan Samalantan ya kan. Kok bisa ataupun kok mau gitu, mengapa juga memilih di Pontianak? Emang apa sih nggak boleh? Sedangkan kan di Singkawang tuh udah ada kampus juga, ada STIT ya kan, ada STKIP, ada STIH hukum, dan juga ekonomi. Kenapa kok harus memilih di Pontianak gitu Kak? Pertama itu mau ngejar beasiswa. Beasiswa ya. Iya. Dan kedua, memang jurusan yang mau dituju itu emang ada di Pontianak. di Pontianak. Oh, di Pontianak. Berarti jurusan yang pengen dituju itu di Singkawang nggak ada gitu ya? Kemungkinan. Iya. Soalnya kurang update. Oh gitu. Dan mungkin juga kakak ini memang lebih pengen mengubah pengen menantang hidup kali ya, menantang sebuah percobaan gitu. Gimana sih rasanya jauh dari orang tua gitu, mungkin gitu. Kalau soal jauh dari orang tua, emang dari kecil tuh sering ditinggal. Oh, yang ditinggal. Sudah terbiasa. Oh gitu. Jadi udah terbiasa ya, jauh dari orang tua. Terus emang yang kakak pilih itu di Pontianak jurusan apa sih? Yang pertama sekali kakak pengen masuk gitu. Yang pertama itu pengennya itu masuk pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Iya, soalnya dari SMA itu kan sukanya mata pelajaran biologi. Biologi. Jadi pengennya tuh jadi guru biologi. Biologi. Terus kemarin sekolahnya di mana? Di SMA 7 Singkawang. Singkawang. Iya. Dari Samalantan ke Singkawang terus ke Pontianak ya kan. Dari awal ya kan lumayan jauh loh, Samalantan ke Singkawang Timur. Apalagi dengan kondisi jalan yang pernah saya jalani gitu kan. Itu dari Samalantan ke SMA 7 itu berapa menit? Tergantung kecepatan. Oh, tergantung kecepatan. Kecepatan apa tuh? Yang saya mau dengar itu kecepatan apa? Kecepatan suara atau kecepatan apa? Dalam berkendara. Oh gitu. Berarti kakak ini termasuk yang agak laju juga ya pakai motor? Enggak. Emang apa sih nggak boleh? Oh enggak. Berarti kakak berapa? 20 menitan. 20 menitan. Yes. Enak gak sih sekolah 20 menitan dari ini? Berarti bangun tidur itu jam berapa? Yang masa-masa SMA itu? Saya tipe Orang yang siswi yang sering terlambat? Diam lo. sering sih nggak juga, tapi Oh. berpengalaman. Oh, pengalaman. Jadi tahu ya gimana rasanya menjadi seorang yang terlambat gitu. Kebongkar. Oh, aku bengkak. Iya, jadi tapi nilai di SMA itu bagus gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pernah juara? Waktu kelas 1. Kelas 1, kelas 2, kelas 3? Enggak. Soalnya di kelas 11 dan 12 tuh masa-masa bandel. Oh, masa-masa bandel. Ada masa-masa bandel ya teman-teman di ini. Jadi iya sih,
sepengetahuan saya juga kan sebagai seorang yang belajar di perguruan, di apalagi di bagian menjadi guru gitu kan, dan saya juga udah pernah pengalaman praktek kerja lapangan PKL di salah satu madrasah di Singkawang itu ya. Memang di masa kelas 11 kelas 12 itu seperti kakak ini memang udah mulai mengenal ya itulah ya kan. Nah, jadi mulai merubah sikap gitu. Tapi saya kagum gitu, dari Samalantan ke Singkawang itu lumayan jauh ya kan. Nah, terus ini kak, di Pontianak, selama kakak ini kuliah udah berapa kali pulang? Udah 4 kali. 4 kali, berarti pulangnya itu sebulan sekali atau beberapa minggu atau beberapa bulan? Semester 1 itu 2 kali pulang. Terus untuk semester ini itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Itu memang udah direncanakan dari awal atau gimana? Udah ada rencana, cuma betah sekali ya di Pontianak walaupun di Depok gitu. Betah. Apa kerjaan kakak selain kuliah? Jualan, join sama kawan. Jualan apa tuh? Jualan seperti apa aja, all shop. All shop. Oke. Jadi jualan di Pontianak gitu ya. Terus kemarin dagangannya laris manis. Alhamdulillah ya. Jadi kenapa kok mikirnya aku harus jualan gitu? Kenapa? Soalnya di beasiswa itu udah dikasih tahu katanya tuh kalian tuh fokus belajar, kejar IPK, gak usah kerja. Kalau kita kerja, kita itu dianggap udah mampu membiayai diri kita sendiri. Memang ada yang melakukan pengecekan gitu, kita kerja gitu. Utamanya sih takutnya itu nilai itu terganggu. Oh gitu. Jadi iya betul. Jadi pengalaman juga kan teman-teman, kalau kalian mau kuliah ataupun kalian sudah beasiswa, harusnya fokus memang belajar ya kan. Karena kenapa? Karena kalau udah seseorang itu merasakan kenikmatan uang, itu kadang lupa ingatan ya untuk berkuliah. Sama seperti saya, udah 8 tahunan udah 8 tahun di kampus sampai sekarang ini menunggu seminar proposal. Tapi mengganggu perkuliahan kakak enggak berjualan online gitu? Cukup mengganggu. Kenapa? Karena banyak pembeli yang kalau bertanya itu nggak cukup satu kali. Dan mungkin pembelinya mau diantar sekarang juga kali ya kan? Sebenarnya saat kita pos barang itu sudah dikasih tahu ya, plus minusnya 1 minggu atau berapa minggu. Tapi ada beberapa pembeli yang udah dikasih tahu itu baru hari ini pesan gitu kan, 3 hari ke depan udah nanya kapan barang datang. Oh gitu. Berarti itu aja sih yang masalahnya ya kan? Iya. Berarti kalau misalnya dibilang cukup mengganggu kan, ya namanya kita jualan all shop kan seperti itu gitu kan ya. Sama seperti saya juga kan, kayak jualan minyak serai ataupun saya biasa ini. Jadi saya itu ada 2 produk yang saya pasarkan kayak ini. Jadi itu satu helping pet treatment yang untuk kucing. Sayang sekali ya, itu ketinggalan di mobil barangnya. Dan ini juga minyak serai Eza, ini saya juga berjualan ini di online. Jadi ini tuh kayak ini sangat bagus sekali kan. Apalagi kayak ini jurusan apa tuh di Untan? Jurusan kehutanan ya kan, sering outdoors ya. Sering outdoors. Jadi di kehutanan itu kan
jurusan kehutanan itu apa aja sih yang dikerjakan? Praktikum. Kebanyakan itu praktikum. Praktikum apa tuh? Tentang perkayuan, Perkayuan, identifikasi tumbuhan. Iya. Ya, pasti kan masuk ke daerah-daerah hutan, ya kan? Nah, jadi jadi saya ini ada produk baru nih Kak Yuni. Jadi ini namanya minyak serai Eza. Jadi minyak serai Eza itu punya beberapa manfaat dan ini sangat cocok sekali untuk kaula muda ya. Jadi minyak serai Eza ini mengandung minyak serai alami ditambah lagi memiliki essential oil. Jadi biarpun kalau kita beli minyak serai biasanya Kak Yuni, kalau kita ginikan itu akan tumpah. Tapi kalau minyak serai Eza tidak akan tumpah. Karena kenapa? Karena minyak serai Eza ini ditambahi dengan essential oil. Jadi tidak akan mudah tumpah dan ini sangat efisien dan fleksibel lah untuk dibawa kemana aja. Jadi ini minyak serai Eza ini punya beberapa manfaat Kak Yuni. Jadi yang pertama itu menangkal gigitan nyamuk, ya kan? Seperti Kak Yuni tiba-tiba disuruh dosen praktikum di ini, nah, jadi bisa bawa ini. Terus meredakan nyeri sendi. Kalau kita praktikum ini kan biasa dari pagi kan sampai sore, ya kan? Nah, biasa kan ada beberapa tubuh yang sakit, ya kan? Nah, ini minyak serai Eza juga bisa meredakan nyeri sendi itu, terus melegakan pernapasan, dan yang paling penting itu dan tidak banyak ditemui itu aromaterapinya. Nah, jadi minyak serai Eza itu bisa menjadi aromaterapi yang murah sekali ya. Jadi kalau Kak Yuni beli di all shop itu mungkin harganya di kisaran 60.000. 60.000 itu cuman tidak nyampe, ini kan berapa mili ini, 20 mili atau 30 mili ya, lupa saya ini. 30 milian ini, 25 mili atau 30 mili. Nah, jadi kalau yang aromaterapi itu kecil lagi, itu di angka 60 ribuan kalau yang bagus. Jadi ini dengan 29.000 teman-teman dan Kak Yuni itu udah bisa mendapat aromaterapi yang murah meriah ya. Jadi ini coba dulu Kak Yuni. Oh benar ya, harum banget. Iya kan, harum kan Kak Yuni. Nah, jadi bisa diambil aja bawa pulang. Benar Bang? Iya boleh. Nah, kembali ke kampus tuh kan, Kak Yuni tadi bilang sering overdose dan juga udah saya serahkan minyak serai Eza ya kan. Jadi selain apa tadi praktikum perekatan kayu. Ini kayu, terus apa lagi di kehutanan? Kebanyakan identifikasi kayu. Identifikasi kayu dan mungkin wilayah kali ya. Maksudnya identifikasi tumbuhan. Oh, identifikasi tumbuhan itu yang kayak gimana? Seperti bagian-bagian tumbuhan seperti daun. Oh gitu. Iya. Berarti termasuk biologi tanaman juga lah itu ya? Iya. Oh. Dan selama Kak Yuni ini di Pontianak, ya kan? Dari maaf kata kan dari kampung ya kan ke sini. Kan pasti ada momen tuh perubahan kehidupan ya kan. Nah, ada nggak yang Kak Yuni rasakan kira-kira enak mana sih? Apakah kan kadang orang gini pemikirannya, enaknya di kampung sendiri bisa kerja aja udah cukup gitu kan. Nah, tapi gimana menurut Kak Yuni? Apakah lebih enak di Pontianak apa di kampung sendiri gitu? Kalau untuk Belajar hidup gitu. belajar hidup enaknya di Pontianak. Di Pontianak ya bisa berjualan gitu ya. Nah, jadi berarti itu berjualan online itu kemauan sendiri kan? Kemauan. Bukan artinya dipaksa ataupun ini. Tidak. Enggak, kemauan sendiri. Kok
tumbuh gitu dari diri seorang Kak Yuni kan? Kok bisa tumbuh mau jualan sendiri? Pertama itu pengennya tuh belajar usaha. Pengen belajar usaha, berarti kedepannya pengen mau jadi apa? Mau menjadi PNS atau menjadi wirausaha? Dua-duanya sih. Dua-duanya, jadi pengen PNS, pengen wirausaha juga. Oke, berarti kalau bisa dua ya dua gitu kan ya? Gitu. Jadi kan kadang orang ketika udah merasakan manfaat dari berjualan ataupun udah merasakan uangnya itu kadang udahlah maunya ke jualan aja, ini lebih menghasilkan gitu. Tapi kayak ini memilih kedua-duanya ya. Gitu. Ya, unik sekali juga karena orang itu kadang kembali ke situ, kadang tidak mau menjadi PNS kan. Karena saya juga kayak Yuni itu diajarkan untuk bagaimana bisa berjualan, ya kan? Dan saya cukup kagum sekali dengan Kak Yuni dari kampung pindah ke Pontianak, ya kan? Bisa membuka pemikiran yang notabene-nya kadang kebanyakan mahasiswa itu kan ya udahlah di Pontianak nih ngekos aja, nggak usah jualan, tinggal tunggu terima uang dari orang tua, ya kan? Gitu. Tapi Kak Yuni kan enggak kan? Nah, emang kalau boleh tahu pekerjaan orang tua apa? Wira swasta. Wira swasta. Berarti abang ada yang PNS? Enggak. Enggak ada. Satu pun enggak ada. Enggak ada. Nah, berarti kan sebuah tantangan juga untuk Kak Yuni kan? Kalau saya kan dari keluarga yang notabene-nya PNS, tapi diajarkan oleh orang tua untuk belajar berusaha, ya kan, punya usaha sendiri. Dan uniknya kan Kak Yuni ini kan dari swasta, ya kan, tapi mau gitu belajar lagi. Dan kadang itu tidak dimiliki semua mahasiswi pemikirannya, ya kan? Mungkin teman-teman Kak Yuni ada juga yang seperti itu. Mau usaha. Iya. Iya, soalnya bikin workshop tuh gabung sama kawan. Berapa orang itu? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Dan itu udah berapa lama? 1 semester ini. 1 semester ini. Iya. Jadi keuntungannya itu dibagi berapa? Bagi rata? Atau bagi 20%, 20%? Enggak, kita ada satu toko. Terus barangnya sama. Tapi kita tuh kayak jual untuk bisnis kita masing-masing. Oh gitu. Jadi hanya ada satu wadah nih, all shopnya ini. Tapi masing-masing Kak Yuni jualnya ini, yang temannya jualan itu gitu. Jualan pakaian contohnya, ya kan? Yang satu jualan sepatu. Tapi di satu all shop. Oh gitu. Soalnya seperti saya itu jualannya tuh khusus di area Samalantan. Area Samalantan. Sedangkan 2 teman saya itu fokus ke Sambas. Ada yang di Singkawang. Sintang. Iya. Singkawang enggak ada? Enggak ada. Enggak mau nambah di Singkawang? Sebenarnya waktu itu sempat jualan di Singkawang. Cuman karena orang tua udah pindah lagi ke Samalantan. Gitu. Berarti pernah tinggal di Singkawang? Iya. Di mananya? Di Veteran. Veteran Roban. Iya. Oh gitu. Berapa lama di sana? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Pindah lagi ke Samalantan. Gitu. Jadi kemarin yang penjualan di Singkawang itu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Cuman keterbatasan pengantaran. Soalnya saya di Pontianak nih. Yang dari Singkawang ini nggak ada yang bisa antar. Gitu. Iya. Terus ini juga apa? Kak Yuni jualan apa sih? Kosmetik. Parfum. Terus pakaian. Pakaian juga. Kosmetik itu kosmetik apa? Seperti krim. Skincare? Iya, skincare. Skincare. Gitu. Sama pakaian juga. Iya, tapi lebih spesifiknya itu ke skincare.
lebih spesifiknya ke skincare. Oh gitu. Berarti dengan yang kemarin di Singkawang ya kan, penjualannya sebenarnya udah cukup ya kan, udah mulai berkembang ya kan, karena keterbatasan Kak Yuni di Pontianak jadi diputus gitu. Oh. Jadi Kak Yuni kan udah jalan sendiri. Manfaat yang Kak Yuni rasakan, apakah Kak Yuni itu masih sering minta atau mengurangi ini dana dari orang tua gitu? Berkurang, mengurangi lah ya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi satu pelajaran kita ambil dari Kak Yuni itu adalah bagaimana kita berusaha sendiri, ya, tidak peduli siapapun Anda, mau laki-laki ataupun perempuan ya Kak Yuni ya, selama ada kemauan berusahalah, karena wirausaha itu termasuk tantangan ya kan Kak Yuni ya. Bagaimana kita meyakinkan konsumen ya kan, dan juga pasti pemikiran Kak Yuni kan gini juga, ini barangku laku atau enggak ya kan, sering gitu kan. Pas kita beli modal kan sekian nih, misalnya Kak Yuni modalkan 100.000 ya kan, beli barang sekian ya kan, kadang dadakan ini barangku laku apa enggak gitu kan. Biasanya mikirnya itu sebelum beli barangnya, sebelum modal. Terus kenapa, siapa yang ngasih motivasi sampai Kak Yuni yakin gitu dengan usaha itu? Diri sendiri? Ya. Bukan dari teman gitu? Enggak? Bukan. Awalnya tuh satu kamar sama kawan. Terus lihat workshop, lihat YouTube gitu kan. Omsetnya tuh banyak, jutaan ya kan. Tapi kan karena kami ini kan beasiswa, jadi pas cair beasiswa tuh ada beberapa dari uang beasiswa dimodalkan untuk belanja itu. Jadi uang itu diputar untuk belanja, dijual lagi. Iya. Gitu. Nah, selama jualan dalam 1 bulanan ini berapa juta? Biasa tuh dalam 1 kali pengiriman barang bisa sekitar 1 jutaan bersih. Iya. 1 bulanan atau 1 kali ini pengiriman barang? Maksudnya 1 kali pengiriman barang. Dalam 1 bulan berapa kali? Dalam 1 bulan kita open order tuh 2 minggu sekali. Berarti dalam 1 bulan 2 kali pengiriman. Iya. Biasanya 3 kali. 3 kali. Berarti dalam 1 bulanan itu bisa 3 juta. Iya. Bersihnya. Bersih. Tapi kadang ada barang yang kita kirim tuh udah habis. Oh iya, pasti seperti itu kita jualan kan ya. Nah, tapi ya itu teman-teman, kerja santai, bisa fokus kuliah, ya kan. Jadi bisa dicontoh nih Kak Yuni bagaimana memanajemen waktu ya kan, dari seorang mahasiswi yang harus mengejar nilai IPK yang 3, berapa? Minimal 3,00. Minimal IPK-nya itu 3,00, harus terkejar di situ, ya kan? Dan juga sambil berjualan. Nah, dan semoga juga kalian bisa mengambil pelajaran dari situ, ya kan? Pelajaran dari Kak Yuni bagaimana seorang yang dari kampung ya kan pindah ke kota itu harus bisa bermanfaat, harus bisa berubah, betul enggak kayak ini? Ya kan, jangan hanya beralasan ini kan dari kampung, ya kan, nggak bisa jualan nih, ya kan, kadang gitu kan. Pernah nggak terlontar di antara teman-teman Kak Yuni gitu? Ini jualan nih ribet nih, gitu kan? Iya, sering kan? Nggak tahu nih, padahal kalau bisa dibilang Kak Yuni kan mainnya di Facebook, ya kan? Di Facebook. Ya. Selain di Facebook di mana? Memang fokusnya tuh di Facebook. Di Facebook ya kan? Soalnya kalau terlalu banyak, ini kan sambil kuliah nih. Iya. Takutnya ada yang komen di IG atau di mana, enggak ada waktu buat. Oh gitu. Nah, jadi kan kembali lagi ke personalnya ya kan? Jadi sebenarnya tuh jualan di Facebook paling mudah dan tidak ada alasan untuk
tidak berjualan, ya kan? Ataupun tidak mau berusaha, ya kan? Jadi untuk teman-teman, ini bukan kita mau menyombongkan diri, ya kan Kak Yuni ya. Jadi di situ setelah obrolan panjang ini kan bisa teman-teman ambil faedahnya bahwa dari manapun kita, kembali lagi dari manapun kita, asal ada kemauan mau berubah, ya pasti ada jalan, ya kan? Pasti bisa, ya kan? Oke, mungkin itu aja Kak Yuni. Terima kasih sudah mau hadir dan mau bekerja sama di pembuatan video ini. Semoga usahanya lancar dan semoga teman-teman juga itu bisa mengambil pelajaran dari kehidupan Kak Yuni yang berasal dari kampung, bapaknya wira swasta tapi bisa menghasilkan 3 juta sebulan. Itu untuk pemula itu luar biasa. Bersih kan 3 juta ya? Iya. Bersih 3 juta. Nggak kerja ngapa-ngapa, fokus kuliah, bisa kerja, bisa menghasilkan uang tanpa harus ketahuan, ya kan? Kadang orang ketahuan, aduh, ini karena mereka tidak bisa menempatkan waktu. Mereka bekerja dengan orang, akhirnya terkendala nilai, ya kan? Tapi Kak Yuni memilih jualan sendiri, mengambil resiko sendiri, ya kan? Semoga jualan Kak Yuni ini semakin lancar, semakin laris. Oke, sekian dari saya dan Kak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Serta nih ingat sakit, ingat minyak serai Eza. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.